Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dititipkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga titipan Allah yang ada pada diri kita ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang ingin saya sampaikan yang bisa menjadi motivasi untuk kita semua sehingga kita bisa bermuhasabah diri, yaitu kisah sekelompok lelaki mendatangi salah satu ulama besar yang bernama Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri di saat itu didatangi oleh satu kelompok. Pemimpin kelompok ini bertanya kepada Hasan Al-Bisri, "Wahai Hasan Al-Bisri, kami datang kepada engkau ingin menanyakan satu masalah yang telah lama kami alami, namun sampai detik ini kami belum menemukan solusinya." Maka kata Hasan Al-Bisri, "Apakah itu?" Pemimpin kelompok ini mengatakan, "Selama ini kami beribadah kepada Allah, kami berdoa kepada Allah, kami memohon kepada Allah, tapi sampai detik ini Allah tidak pernah mengabulkan permohonan kami. Sampai detik ini Allah tidak pernah memberikan apa yang kami inginkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan berikan apa yang engkau minta, kata Allah. Maka Hasan Al-Bisri tersenyum mendengar laporan ketua kelompok ini. Apa kata ketua kelompok ini? "Wahai Hasan Al-Bisri, atau jangan-jangan di saat kami ini berdoa kepada Allah, Allah itu lagi tidur, Allah itu lagi tidak mendengar, atau Allah itu ternyata tidak adil?" Maka spontan Hasan Al-Bisri menjawab, "Wahai penduduk Basra, sesungguhnya Allah itu maha adil, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maka semua yang engkau tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah salah. Doa kalian tidak diijabah oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, itu karena hati kalian mati. Hati kalian mati sehingga doa tidak bisa connect dengan Allah." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua, apakah yang membuat hati kita mati? Karena yang dialami oleh lelaki ini, sekelompok lelaki ini yang mendatangi Hasan Al-Bisri, tidak menutup kemungkinan juga pernah kita alami. Kita memohon kepada Allah, tapi sampai detik ini doa kita tidak diijabah, sehingga kita mulai malas beribadah kepada Allah, mulai lalai mengerjakan perintah-perintah Allah. Ayo kita simak pelajarannya. Yang pertama, kata Hasan Al-Bisri, hati mati itu biasanya diakibatkan oleh satu,
kita kenal Allah, tapi kita tidak pernah memberikan hak Allah. Kita ditanya, yang menciptakan engkau siapa? Allah. Yang memberikan engkau rezeki siapa? Allah. Yang memberikan engkau kebahagiaan siapa? Allah. Tapi apakah kita sudah benar beribadah kepada Allah? Apakah cara kita beribadah kepada Allah itu sudah benar? Atau kita beribadah hanya karena ingin dikatakan ahli ibadah? Ini tanda tanya untuk kita. Hati mati karena kita tidak memberikan hak Allah. Kita hanya menuntut hak kita, tapi kita tidak pernah memberikan hak Allah. Bukankah dalam surah Al-Fatihah saja sudah dijelaskan bahwa sebelum kita meminta, sebelum kita meminta, terlebih dahulu kita beribadah dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita peroleh dari kisah ini ialah jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini mati. Nah, apa yang bisa membuat hati kita mati? Kata Hasan Al-Bisri, engkau kenal Allah, tapi engkau tidak pernah memberikan hak Allah. Tidak pernah menyembah Allah dengan ikhlas. Engkau beribadah kepada Allah hanya ingin dikatakan ahli ibadah. Engkau memakan rezeki dari Allah, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan melimpahkan nikmatnya kepada kita, menambahkan rezeki kita. Tapi jika kita ingkar kepada nikmat Allah, maka jangan harap kenikmatan, keberkahan akan datang menghampiri hidup kita. Karena apa? Kufur nikmat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat hati kita mati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, terutama bagi saya pribadi. Semoga ini menjadi cara kita untuk bermuhasabah, meningkatkan iman kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita bisa ikhlas beribadah kepada Allah, hati kita tidak mati, dan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Andra Al-Jauziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.